Hai semuanya, balik lagi bareng aku Kania Dewi di channel YouTube aku Kania Dewi. Untuk kali ini aku mau bikin video tentang DIY cara membuat case tray dari stick es krim. Jadi case tray low budget ya teman-teman. Di sini aku mau nunjukin dulu case tray yang lama. Nah di sini case tray-nya stick es krimnya itu aku pakai yang tipis ya teman-teman. Jadi kualitasnya yang tipis gitu ya, kualitasnya kurang bagus. Nah, di sini aku udah siapin stick es krim yang kualitasnya udah bagus. Nah, di sini yang perlu kita siapkan itu ada stick es krim, lem kayu atau double tip, spidol, penggaris dan gunting. Nah, tadi kenapa aku udahin double tip sama lem kayu itu hanya untuk contoh aja ya teman-teman. Misalkan di rumah kalian ada double tip, ya udah pakai double tip bisa. Atau misalkan mau pakai lem kayu juga bisa, nggak apa-apa. Itu terserah kalian ya. Nah, di sini aku mau liatin contoh dulu. Untuk caster aku yang lama itu spasinya jaraknya itu kecil-kecil ya teman-teman. Nah, untuk sekarang aku akan bikin caster yang spasinya itu agak lebar gitu ya, jadi agak lebih lebar dan lebih bagus aja gitu. Nah, di sini yang perlu kita lakukan pertama itu adalah menyiapkan untuk alas case tray-nya ya teman-teman. Di sini terserah kalian mau pakai yang berapa untuk jaraknya. Kalau di sini aku mau pakai 3 stick es krim untuk satu case tray. Jadi 3 stick es krim untuk satu nominal uang. Jadi kalau misalkan 7 nominal uang berarti harus menyediakan 21 alas case tray. Ya, di sini kita rapihin dulu pakai penggaris biar enggak gejlok, ada yang naik ada yang turun. Jadi sejajar ya kalau misalkan dirapihin dulu. Nah, ini terserah kalian ya teman-teman mau pakai berapa atau spasinya berapa atau tingginya berapa, itu nanti kalian bisa praktekkan di rumah sendiri. Di sini aku hanya memberikan contoh ya. Ini versi aku gitu. Atau kalian mau originalan kayak gini warnanya atau mau diganti lagi warnanya juga bisa. Atau mau digambar juga bisa. Nah, di sini aku mau liatin dulu contoh kalau misalkan pakai spasinya satu stick es krim itu kekecilan dan aku akan putuskan jadi 2 stick es krim. Nah, gitu ya. Terus di sini aku mau beresin dulu untuk alas case tray-nya. Aku mau rapihin dulu biar nanti enak ya untuk bikin case tray-nya gitu. Teman-teman maaf ya kalau misalkan suaranya agak kurang jelas karena udah malam juga ya. Ini aku dubbing di malam hari gitu, takut ngeganggu yang di rumah. Apalagi kan aku punya anak kecil gitu ya, kalau terlalu keras nanti kasihan kebangun. Nah, di sini untuk merekatkan si alas case tray-nya ini aku pakai lem kayu biar lebih kokoh. Nah, ini aku pastiin lagi stick es krimnya. Terus aku mulai kasih lem, akan aku kasih lem untuk penyanggah atau yang buat memperkuat si alasnya itu kayak gini. Jadi nanti kita lem aja satu bagian si stick es krim ini semua ya. Jadi semua bagian kalian dilem gitu ya, biar lebih kuat gitu, jadi merekat semua. Jadi contohnya kayak gini. Nah, gitu ya teman-teman. Terus aku tempel di pojok ini. Nanti aku tempel pojok ke pojok ya teman-teman, biar mengunci semuanya gitu. Nah, ini untuk hasilnya kayak gini. Nanti aku akan pakai 4 atau sampai 6 untuk memperkuat si alas case tray-nya ini. Nah, ini yang kedua aku kasih lem lagi. Nah, teman-teman, untuk case tray ini sih sebenarnya nggak wajib juga ya kalau misalkan kita sebagai ibu rumah tangga yang seneng budgeting, itu bisa aja pakai apa aja gitu ya, atau nggak pakai case tray juga nggak apa-apa, jangan memaksakan. Kalau ini aku mau kasih solusi kalau misalkan mau
bikin cash tray, di rumah ada stick es krim, bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi kita budgetnya nggak keluar, tapi kita bisa berinovasi bikin cash tray gitu ya. Jadi cash tray-nya nggak usah beli, tapi kita bikin sendiri ya. Soalnya kan kalau misalkan yang bikin sendiri itu lebih hemat ya teman-teman, karena bahan-bahan yang kita pakai itu lebih murah. Tapi tergantung dari diri kita masing-masing sih sebenarnya. Kalau misalkan kalian biar lebih rapi ya beli yang cash tray asli gitu ya, yang dari akrilik itu kan lebih rapi. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin sendiri juga bisa dari stick es krim ini, karena si stick es krim ini harganya lebih murah ya teman-teman. Ini aku beli yang satu bindel itu isi sekitar 25 pieces atau 30 piecisan itu tuh seharga 1.500 sampai 2.000 ya kalau di daerah aku. Jadi lebih murah. Untuk lem kayu itu aku lupa lagi harganya. Kalau misalkan kalian mau pakai double tip kan itu lebih murah juga ya, sekitar 3 ribuan. Tapi kalau menurut aku kalau pakai double tip itu kurang kuat. Jadi aku pakai lem aja. Nah, ini di sini aku lanjut ya. Tadi udah beres untuk bikin alasnya. Di sini aku mau mulai bikin untuk penyanggah cash tray-nya. Nah, di sini aku mau siapin dulu stick es krim yang pendek-pendeknya ya. Jadi caranya aku gunting dibagi 3 gini, karena stick es krim kan kayunya kayu yang gampang patah gitu ya. Jadi sama gunting aja gampang gitu. Nah, ini udah aku siapin sebagian ya, teman-teman. Terus di sini aku mau siapin buat contoh yang pertama. Di sini aku pakai 5 stick es krim yang panjang dan 5 stick es krim yang udah aku potong tadi. Jadi totalnya ada 10 stick es krim untuk tinggi si penyangga cash tray-nya ini ya. Nah, jadi contohnya kayak gini. Satu panjang, terus yang satu pendek gitu ya. Terus dilem kayak gini. Ini lebih kuat ya kalau udah kering. Kalau lemnya udah kering itu kuat. Tapi kalau misalkan nanti pakai double tip itu agak, kalau kita pegang tuh agak meleyot-meleyot gitu ya. Nanti aku tampilin contohnya ya. Nah, ini kayak gini. Terus lakukan sampai si stick es krimnya itu berjumlah 5 yang panjang dan 5 yang pendek. Nah, itu ya. Sebenarnya kalau misalkan bikin sendiri itu emang biayanya lebih murah, tapi waktu yang kita pakainya itu lebih panjang ya teman-teman. Ada plus minusnya juga sih tetap. Untuk beli kita boros di uang ya, tapi kalau bikin kita boros di waktu. Tapi itu tergantung, balik lagi ke dalam diri kita sendiri, mana yang lebih baik buat kita gitu ya. Terus untuk penyangganya udah 5 ya. Terus aku tambah satu lagi buat penyangganya karena kurang satu yang pendek ya. Jadi yang pendek ini nanti akan berbalik menjadi di bawah. Ini aku kasih contoh aja satu dulu ya teman-teman, buat contohnya meskipun belum kering. Nah, jadi nanti kayak gini ya. Karena belum kering, ini harus dirapihin dulu agar lurus, agar tidak bengkok ya si penyanggah cash tray-nya ini. Nah, itu kayak gitu ya teman-teman. Ini aku lurusin dulu pakai stick es krim lagi biar rapi. Nah, udah kelihatan ya hasilnya. Jadi tingginya lumayan umum, lumayan lumayan standar ya. Enggak terlalu tinggi dan enggak terlalu pendek. Kayak gitu. Kita tunggu kering dulu ya, biar nanti ketahuan si kualitas ininya ya. Oke, sambil menunggu kering, aku mau kasih contoh yang pakai double tip ya. Jadi untuk double tip pemasangannya kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian kekeh mau pakai double tip karena misalkan di rumah ada double tip,
lebih baik pakainya si penyangga stick es krimnya itu full yang panjang, jangan diselang-seling sama yang pendek ya, biar lebih kokoh gitu. Kalau ini kan enggak terlalu menahan untuk ujung ke ujungnya ya kalau pakai double tip, karena kan pendek ya. Tapi kalau misalkan panjang sama panjang mah kayaknya kuat deh kayaknya ya, tapi aku belum coba. Nanti kalian di rumah bisa coba, kalau misalkan di rumah hanya ada double tip boleh dicoba ya. Nah, untuk double tip kayak gini aku siapin dulu 5 seperti biasa. Oke, nah kayak gini tuh, jadi untuk penempelannya gampang, tapi kekuatan rekatannya itu sepertinya lebih kuat pakai lem kayu aja ya, karena kayak lebih ke permanen ya, emang lem kayu kan harusnya buat lem buat kayu ya. Kalau double tip ini lebih ke buat penempelan di dinding gitu ya, buat pajangan dari kertas yang ringan gitu. Nah kayak gini kita gunting dulu. Oke, kita buka lagi. Nah ini yang lebih susahnya tuh ngebuka double tipannya ini ya, jadi ngebuka kertas si double tipnya ini. Oke, ini kita pasang yang nomor 2 nya tuh, jadi kita udah pasang 2 tingkat dan 3 yang panjang ya, tingkat ketiga yang stick es krim yang panjang. Oke, nah kayak gini ya tuh, itu penampilannya untuk yang pakai double tip. Emang ini lebih cepat ya teman-teman, karena kita nggak harus nunggu kering gitu, jadi kalaupun mau pakai cepet boleh pakai double tip gitu, lebih cepat. Tapi kualitasnya nggak tahu nih bertahan lama atau enggak. Nah ini aku kasih contoh masangnya ya. Nah ini aku pakai spasinya 2 stick es krim. Nah penampakannya kayak gitu tuh. Terus kalau misalkan digoyang-goyang kan itu tadi masih goyang ya, kalau misalkan si double tip gitu. Nah ini lebih kokoh. Kalau yang pakai lem kayu lebih kokoh, kecuali kalau misalkan kalian mau pakai double tip yang aku bilang tadi, mending pakai full ya, mending si penyangga casingnya itu full yang panjang, jangan diselang-seling kayak aku gitu. Nah di sini aku mau pakai yang lem kayu lagi ya, biar kokoh aja gitu. Oke, di sini aku mulai mempersingkat videonya ya, karena terlalu lama. Aku kasihan nanti nontonnya ngebosenin ya. Nah ini aku pakai lemnya lebih simple ya, karena kan kalau pakai lem kayu itu lebih merekat, jadi aku simple aja, nggak usah banyak-banyak, dan biar mempersingkat waktu gitu. Nah ini aku udah bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ternyata aku itu nanti ya aku pasang kestrengnya itu ternyata kurang, ternyata hanya cukup buat 6 nominal aja gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti aku buat lagi di ujung video. Nanti aku akan ada revisi buat pembuatan si stick es krim ininya ya teman-teman, jadi stay sampai akhir nontonnya biar kalian tahu. Kayak gini kita sulap lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ini masih sisa 1. Ternyata aku salah hitung. Aku salah hitung kurang 3. Nah di sini karena belum kering, jadi aku nunggu kering dulu buat ngerevisi untuk buat nambahin ininya ya. Nanti aku akan tambah 3 lagi buat kestrenya, dan aku nanti akan tambah buat kotak untuk uang recehnya ya. Jadi nanti akan agak lebih panjang lagi aku buatnya. Oke, ini sambil nunggu kering. Ini aku mau nunjukin nih. Jadi yang kotak buat uang receh itu yang kayak gini ya teman-teman. Nanti aku tunjukin ya contohnya. Untuk yang kemarin samping tengah-tengahnya itu aku tempel lagi biar lebih kuat ya, karena kan emang tipis ya. Kalau ini cukup sih, menurut aku cukup segini. Nah untuk kekurangan kestrenya itu kita kan harus bikin penyangga si
si alas kesrenya ya. Jadi aku bikin 2 lagi, terus aku kasih lem biar lebih kuat. Nah, kayak gini ya teman-teman. Tuh. Oke, jadi agak lebih panjang lagi. Terus ini aku pasang yang 3-nya dulu ya buat penyangga si uang pecahannya. Terus aku tambah lagi buat nanti si kotak uang recehan. Nah, kayak gini ya. Nah, ini biar pas satu lagi aku dorong aja ke belakang. Terus seperti biasa dirapihin lagi pakai stick es krim lagi ya. Nah, ini untuk yang ketinggalan satunya lagi aku pasang lagi. Nah, kayak gini ya teman-teman. Terus di sini kita harus nyiapin dulu buat si kotaknya. Jadi aku ukur dulu ini kira-kira 1 stick es krim dibagi 2 juga cukup ya untuk samping-sampingnya. Jadi ini aku mau nyiapin dulu untuk yang pendeknya ya. Aku bagi 2. Nah, kayak gini kumpulin sampai 5 tingkat kayak tadi ya, karena kan menyesuaikan si tinggi yang kesre yang lainnya gitu. Nah, ini kayak gini ya, aku mulai gunting-guntingin lagi. Ini meskipun nggak sama ya, panjangnya nggak sama karena kan nggak diukur bener-bener, aku langsung gunting-gunting aja, tapi nggak terlalu jauh juga perbedaannya gitu. Nah, ini aku kasih lem dulu ya untuk contoh yang bawah. Nah, jadi nanti gini, tadi kan untuk kesre yang itu tuh ada bolong-bolongnya ya. Nah, nanti setiap yang pendek ini dipasangnya sama yang bolongnya itu. Nah, ini untuk bolong yang paling bawah udah aku isi dengan si yang pendeknya ini ya. Terus untuk yang pojoknya kita pakai yang panjang gitu. Nah, kayak gini ya. Terus lakukan terus menerus sampai atas. Nah, jadi setiap spasi yang ini tuh, jadi dimasukin ke yang bolong gitu ya. Jadi nanti akan mengunci gitu. Lakukan sampai tingginya sama. Atau terserah kalian mau lebih tinggi si wadah si uang recehnya ini, bisa lebih tinggi juga bisa. Barangkali mau bikin simpan buat pulpen bisa lebih tinggi lagi. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya teman-teman. Jadi lebih panjang tapi ini lebih kokoh ya. Nah, akhirnya udah jadi juga. Nah, ini contoh pemasangannya ya. Tuh, jadi lebih rapi kelihatannya ya, uangnya nggak melayat-layot gitu ya. Oke, sekian dulu dari aku. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru aku nanti ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.